Halo teman-teman, kembali lagi di channel kesayangan Anda, channel YouTube by Collection Daily. Yang pada kesempatan kali ini saya sangat excited sekali ya, karena kabar yang kita terima sama-sama di hari ini tadi, yaitu Ryan Reynolds, sang pemeran dari film yang berjudul Deadpool, mengumumkan film ketiganya akan segera diproduksi dan akan diedarkan pada tahun 2023 ya. Itu suatu kabar yang sangat menggembirakan, dan yang menggembirakan buat channel by Collection Daily lagi karena kita telah dikirimi ya satu file yang berasal dari Shield ceritanya, dimana file ini merupakan segala sesuatu merchandise atau mungkin prop yang dipakai selama syuting film Deadpool 1 dan Deadpool 2. So excited for this ya. Jadi stay tune di video ini, ikuti terus sampai akhir karena kita akan membedah satu persatu apa isi dari file sang pembunuh bayaran dengan mulut ini. Oke teman-teman, saya baru dapat update ya, ternyata film Deadpool 3 akan resmi rilis pada tanggal 6 bulan 9 2024, bukan 2023 ya. Jadi masih ada waktu ya buat teman-teman menunggu ya, karena produksi baru akan dimulai. Sejak peredaran film pertama 2016, bisa dibilang film Deadpool ini sangat-sangat super sukses ya. Dengan budget yang tidak terlalu besar, namun pencapaiannya bisa mencapai 8 kali lipat, 9 kali lipat dari budget yang disediakan oleh perusahaan film yang bernama Fox pada waktu itu. Lalu ketika film kedua rilis 2 tahun kemudian pada tahun 2018, Deadpool juga mencapai peringkat yang lumayan ya di box office, dan akhirnya itu menjanjikan untuk bikin sequelnya yang ketiga. Namun ada satu kendala muncul ketika Fox dibeli oleh Disney, dan Disney sangat anti dengan film-film yang penuh kekerasan ya. Jadi stylenya Deadpool ini sangat tidak cocok, sehingga dari proses 2018 hingga 2024 ya, 6 tahun lamanya sang pemeran ini masih tidak tahu kepastian film ini akan dilanjutkan atau tidak, karena sangat beda auranya dengan apa yang dimiliki oleh Disney dengan Fox ya. Fox terbiasa membuat film dengan kekerasan dan ya tumpah darah dan segala macam. Namun Disney sangat mengharamkan itu karena Disney adalah perusahaan yang sangat dekat dengan dunia anak-anak ya. Namun hari ini sudah confirm bahwa Deadpool 3 akan rilis, dan untuk merayakan itu ya, saya juga akan mereview benda yang sangat eksklusif ini ya. Jadi mungkin teman-teman belum pernah ada yang melihat ya beredar di pasaran, karena memang barang ini hanya dibagikan kepada beberapa rekanan mereka saja. Dan untuk memudahkan kalian mengamati, nanti saya akan mengambil gambarnya dari atas ya, jadi supaya kalian bisa ikut sama-sama waktu saya mereview ini. Jadi sangat excited dengan kabar ini. Teman-teman yang pecinta film Marvel terutama ya pasti akan senang sekali ya menyambut kedatangan Merch with Mouth ini di film pertama kali Disney, Deadpool 3, rilis tanggal 6 bulan 9 2024 dengan bintang tamu yang sangat spektakuler. Siapa lagi kalau bukan si Wolverine ya. Jadi Hugh Jackman akan main lagi sebagai mengulangi perannya ya dari film X-Men yang dibuat oleh Fox, kembali ke dalam Deadpool 3. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Ryan Reynolds ya, karena memang Ryan Reynolds ini sama Hugh Jackman, pemain Wolverine ini berteman baik, dan dia sangat memohon sekali ya bahwa tolong muncul kembali sebagai Wolverine. Dan kali ini Disney, ya Marvel maupun
ya Fox yang sudah pernah dibeli, mereka sepakat untuk mengabulkan permintaan sang pemeran yaitu Ryan Reynolds bahwa Wolverine akan muncul di Deadpool 3 tahun 2024 nanti ya. Oke, kita harus tunggu dan kita akan segera bedah ini untuk kalian semua. Oke, sampai ketemu. Oke teman-teman, ini map dari SHIELD ya, Strategic Hazard Intervention Espionage Logistic and Directorate. Wah, ini logonya ya dari SHIELD ya. Jadi istilahnya ada tulisan juga security level 7 or above required. Jadi hanya orang yang mempunyai akses security level 7 ke atas yang bisa membuka file ini ya. Jadi istilahnya file ini sangat-sangat confidential atau rahasia dan tidak boleh disebarluaskan. Buat teman-teman penggemar channel YouTube Buy Collection Daily ya, ini saya review dan saya tunjukkan pada kalian isinya ya. Jadi bocoran dari yang ngirim mengatakan bahwa beberapa foto atau mungkin print out yang ada di Deadpool 1 dan Deadpool 2 ya, film tahun 2016-2018 kemarin itu ada di dalam map ini. Jadi kita lihat dulu ya sama-sama isinya seperti apa. Oke. Nah ini ketika sebelum berubah menjadi Deadpool, karakternya yang ada kita kenal sebagai Wade Wilson ya. Wade Wilson adalah seorang apa ya istilahnya, dia jobnya bisa dibilang banyak ya. Dia juga bagian debt collector, tukang menyelesaikan masalah orang, namun dia tidak ada pekerjaan pastinya dan dia memiliki pacar ya ini di filmnya. Tunggu saya berusaha mengingat-ingat nama pasangannya. Oke, saya coba mengingat-ingat kembali karena filmnya sudah 6 tahun lalu ya. Saya cuma ingat namanya Morena Baccarin ya sebagai istrinya. Namun karakter yang diperankan oleh Morena Baccarin ini adalah sebagai apa ya? Morena Baccarin, Vanessa. Dia pasangan dari Wade Wilson-nya ya. Nah, ini ya diperankan oleh artis Morena Baccarin. Saya cukup ngefans juga sama artis ini karena dulu pernah main di Firefly ya. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, kalau teman-teman ingat ya, film Deadpool ini ketika opening dari film pertama maupun di endingnya itu pasti ada Deadpool versi kartun yang digambarkan dengan berbagai pose. Ya, ini salah satu contohnya ya. Jadi kita bisa lihat, nah ini. Oke, kita minggirkan dulu ini ya gambar. Nah ini gambar-gambar seperti ini tuh yang menghiasi opening maupun ending dari film Deadpool-nya. Nah, kalau di gambar stiker ini digambarkan Deadpool mungkin di film kedua ya, menggunakan skuter dan dia badannya terpisah dan baru tumbuh lagi versi pendek. Mungkin teman-teman ingat ya kejadian itu ketika dia mungkin dipatahkan jadi dua oleh Juggernaut. Jadi ini adalah stiker ya, lucu sekali ya. Ini bisa dilepas dan kita bisa tempelkan dimanapun. Jadi kalau teman-teman ingat endingnya atau openingnya ya pasti akan kelihatan Deadpool versi gambar krayon atau mungkin pakai pensil warna ini ya. Ini dari. Nah, kita coba lanjut lagi. Ini yang mana ya kira-kira ya? Saya kok lupa ingat. Teman-teman bisa mungkin tulis di kolom komen ya. Ini mungkin ketika dia lagi hunting orang untuk dia bantai. Ini mungkin jadi Deadpool ini punya kebiasaan untuk menggambar dan saya harus nonton ulang ini. Jadi buat teman-teman memang ketika mendapatkan kertas-kertas seperti ini ya, ini untuk mengingat kembali adegan atau mungkin kejadian yang ada di film ya. Nah, contohnya ini seperti ini juga ya, sama halnya kan di film Deadpool ini pernah kepalanya ketusuk sesuatu atau segala macam. Jadi ini ada stiker juga ya yang asalnya mungkin dari kejadian opening atau mungkin ending dari film itu ya ini contohnya ini stiker ya. Lalu coba kita lihat lagi ya, ada apa di sini. Oke,
Di openingnya Deadpool 1, kita bisa lihat mungkin pada saat mobil itu terguling-guling, ada barang yang terlempar kiri ke kanan. Kita sempat melihat ada kartu ya, parodi dari Ryan Reynolds menggunakan baju hijau. Ini semacam lelucon ya, karena beliau ini kan sebelum jadi Deadpool, beliau main sebagai Green Lantern ya, dari film dari DC Universe ya, dari DC, komik DC. Dan dianggap film itu gagal. Dan Deadpool sendiri atau Ryan Reynolds menganggap bahwa kalau bisa dia mengulang mesin waktu, pakai mesin waktu, lalu dia nggak mau melakukan kesalahan dengan berperan jadi Green Lantern ini. Ya dia istilahnya salah satu penyesalan dari dalam hidupnya lah, memerankan karakter superhero ini. Dia menganggap Deadpool ini merupakan kali kedua kesempatan dia diberikan ya, jadi dia pergunakan secara baik-baik ya, jadi ya dia ini salah satu momento dia malu ya. Nah ini yang keren, kalau teman-teman ingat pada saat film Deadpool kedua ya, diceritakan bahwa Deadpool ini mau bangun timnya sendiri ya untuk melawan musuhnya waktu itu, Juggernaut dan seorang anak ya yang nantinya dia selamatkan. Buat yang belum nonton maaf ya kalau dianggap spoiler. Nah, dia pada saat merekrut superhero yang dia mau jadikan timnya, ini profilnya ya, jadi foto yang ada di meja dengan keterangan-keterangan ya. Jadi kita bisa lihat ya, di sini ada Domino, coba kita lihat, oh belakangnya kosong ternyata ya, Domino, lalu ada karakter yang namanya Shatterstar ya. Oke, sudah lihat ya Shatterstar, mungkin perlu waktu sedikit lebih lama untuk mengambil gambarnya. Shatterstar, lalu kita minggirkan, wah ini ada Side Guys ya. Jadi tim ini ya tidak terlalu banyak waktunya terpakai ya di film ya. Ini lucu ini ada satu karakter namanya Peter ya, teman-teman yang sudah nonton pasti ingat ya, Peter ini sepak terjangnya seperti apa ya. Oke, nah ini juga Batman. Ini salah satu superhero yang ya bisa dibilang konyol banget ya. Nah ini lucu ini, jadi ada satu superhero yang bernama Vanisher. Teman-teman tahu nggak ini diperankan oleh siapa ya? Buat teman-teman yang mungkin nonton di bioskop bisa melewati, karena memang sepanjang film dia dianggap tidak bisa terlihat vanish ya. Jadi namun ketika kita nonton ulang di versi Blu-ray-nya atau apa, kalian bisa nge-pause pada saat Vanisher ini terakhir berada, dan kalian bisa lihat dengan jelas sekali wajahnya itu siapa. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton dan tahu ya, mungkin bisa tulis di kolom komen lah ya. Saya nggak mau beri bocoran karena ini cukup konyol bagi saya. Oke teman-teman, ini ya ada sebuah file ya, saya pertunjukkan kepada kalian ya, bahwa file ini adalah file dari S.H.I.E.L.D. ya, dan dia sudah mantau orang yang bernama Wade Wilson ya, dan diterangkan pada kita semua bahwa tingginya adalah 6 kaki 2 inch, beratnya juga 2,210 ya secara pound. Ini matanya brown ya. Nah, jadi ini adalah file dari, secara nggak langsung kan superhero pasti dipantau ya, jadi memang S.H.I.E.L.D. tahu sebenarnya siapa sih Deadpool ya, orang di balik Deadpool juga, namun mungkin dari filmnya mereka belum dipertemukan ya, karena memang ada di satu universe kan, di satu bendera, dan Deadpool juga merupakan karakter dari dunia Marvel. Oke, jadi pantas saja kalau file ini ada ya. Oke, kita lanjut pada kertas yang berikutnya. Nah, di sini saya mau menunjukkan sebuah, oke, coba kita lihat ya. Nah, ini dari Deadpool 2 pastinya ya. Teman-teman lihat ya. Ini ada strategic plan-nya si Deadpool. Dari gambar-gambarnya bisa kelihatan bahwa dia ingin menyelamatkan ya si anak kecil itu ya, dari film yang digambarkan di sini berwarna baju kuning ya, dengan tangannya ada apinya. Lalu di sini ada terjun payung, ini adalah tim X-Force-nya mereka ya, si Deadpool ya. Kita tahu di film setelah terjun payung ini apa yang terjadi. Jadi dia pada saat itu ingin mencegat
sebuah mobil ya, yang ceritanya membawa anak kecil ini, namun di dalam mobil baru dia ketemu yang namanya Juggernaut. Ya, jadi ini kurang lebih rangkuman mengenai planningnya si Deadpool dalam rencana menyelamatkan si anak ya, yang dianggap suatu saat bisa menghabisi umat manusia. Ya, jadi ya ini kalian coba sambil lihat gambar ini, sambil coba bernostalgia dengan film Deadpool 2 2018 kemarin, apakah sesuai ya, gambar-gambar yang ada di sini ya. Jadi lucu sekali ya. Kalau di film mungkin kita bisa lihat di endingnya ya, gambar ini dipertunjukkan pada kita. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi ya, masih di membahas tentang Deadpool 3. Namun ini adalah kalau nggak salah ini adalah promotional panelnya ya, dimana digambarkan dari Deadpool 2 terakhir kemarin itu mereka semua karakter yang ada digabung jadi satu ya, Cable, Colossus, terus ada siapa lagi ya, saya kok lupa ingat. Nah, Domino, ini sopir taksinya yang selalu mendampinginya. Jadi ini ada proportional art dari Deadpool 2 ya. Jadi kita dapat juga, disertakan juga. Nah, sudah hafal ya dengan gambarnya. Oke teman-teman, masih ingat nggak dengan adegan di Deadpool 1 ya, di saat Wade Wilson kondisi mukanya sudah jadi rusak ya. Di sana dia tidak berani datang kembali ke pacar atau tunangannya si Vanessa karena takut ditolak lah ya. Dan akhirnya dia pertama kali membuka mukanya dipasangi oleh wajah seseorang yang dijebret di kepalanya, dan dia ambil itu dari sini ya. Jadi gambar si Hugh Jackman, teman baiknya yang memang dari majalah People dianggap sebagai pria terseksi yang ada ya di tahun itu. Pada saat itu dia memenangkan penghargaan. Jadi wajah dari Hugh Jackman ini digunting lalu dipasang pada mukanya Wade Wilson dan dijebret. Dan kenapa dia memakai jebretan? Karena Wade Wilson sejak menjadi Deadpool tidak bisa merasakan sakit lagi. Jadi dia tidak pusing dengan masalah wajahnya dijebret ya, karena dengan mudahnya dia lepas, dia lukanya bisa sembuh karena memang dia punya ability mutant yang tidak bisa luka atau tidak bisa merasakan sakit. Jadi ini wajah ya. Jadi teman-teman yang belum tahu atau mungkin sudah lupa, coba nonton ulang. Jadi kalian bisa ingat wajah ini, kertas ini ada ya. Oke, kita minggirkan. Lalu, nah dari film Deadpool yang satu, kita sama-sama tahu bahwa Deadpool ini mencari seseorang yang dianggap menyebabkan dirinya dari Wade Wilson sampai jadi Deadpool karena ya terus kena mutasi segala macam. Dia saking diobati juga dengan penyakitnya dan sampai akhirnya dia tidak bisa merasakan sakit dan itu. Nah, orang itu yang dicari bernama Francis. Jadi ketika senggang si Deadpool ini memang hobinya menggambar, lalu membayang-bayangkan bahwa dia sudah menghabisi orang yang dia cari selama ini. Ya, ini pola gambarnya dia itu ya dengan motif seperti ini ya, setengah kartun, setengah oret-oret ya. Jadi kalian kalau nonton film Deadpool 1 pasti pernah lihat gambar ini ya. Oke, kita lihat lagi. Wah. Ya, layaknya seorang Deadpool ini gini, kalian ini sekedar info ya. Untuk pertama kalinya ada karakter superhero yang menembus dinding keempat. Jadi fourth wall itu istilahnya gini. Jadi superhero itu di syuting lagi bertarung, lalu dia noleh kepada kamera dan dia mengatakan sesuatu, seakan-akan dia lagi bicara sama penontonnya. Itu pertama kali dipopulerkan oleh Deadpool, dan mungkin sekarang kalau kalian nonton She-Hulk, kalian juga bisa mengetahui bahwa She-Hulk juga menggunakan metode fourth wall ini ya. Nah, ini merupakan salah satu permintaan request dari Deadpool ini kepada Santa ya. Dia punya request. Nah, ini mungkin kalau kita lihat di film itu hanya sekelipetan saja. Jadi dalam syuting itu kalian akan bisa melihatnya, namun
kalau untuk membaca secara jelas akan susah. Kenapa? Karena memang tidak mungkin kamera yang men-shooting itu membahas mengenai listnya ini satu persatu. Jadi buat teman-teman, saya akan sedikit menunjukkan ini dengan waktu sedikit lama, ya kalian bisa pause juga kalau kalian penasaran dan membacanya, karena ya list permintaan dari Deadpool ini banyak, ya. Jadi lihat, dia juga menyatakan love Deadpool, ya, permintaannya saya nggak bisa baca karena saya dari posisi belakang, namun permintaannya ya konyol-konyol pastinya, karena memang superhero satu ini otaknya agak sedikit ya gimana lah. Oke, kalian bisa men-pause-nya dan bisa membacanya satu persatu. Saya usahakan ini terekam dan terbaca dengan jelas ya pastinya ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke kertas yang lain karena masih ada beberapa lagi. Nah, oke, jadi kalau kalian ingin tahu ya, Ryan Reynolds ini terkenal di lapangan itu suka ganti-ganti skrip atau mungkin skenario dengan self improvement dia. Jadi dia kalau sudah baca nanti pas di syuting ngomongannya beda, kadang-kadang sama dia dirubah-rubah karena dianggap lebih selengean atau mungkin lebih ya istilahnya lebih bisa diterima oleh orang yang nggak serius lah istilahnya. Jadi kalian bisa lihat ini salah satu skrip ya yang dicontohkan, lalu dioret dan diganti sama beliau ya, karena memang dia nganggap ya nilai menjual dari Deadpool adalah sang pemburu dengan mulut. Jadi dia setiap kali beraksi mulutnya nggak bisa berhenti, selalu kasih komentar, selalu ngomong yang nggak enak, selalu ya itu tipikal dia. Itu sudah basically superhero ini memang dikenal dengan mulutnya yang nggak bisa ya lecek ya, mulutnya lecek ya. Dan superhero kedua yang mendapat julukan seperti ini sebenarnya adalah Spider-Man ya. Jadi Spider-Man ini ketika bertarung dia juga suka sekali memanas-manasi atau ngomporin musuh-musuhnya ya. Jadi ini skrip yang berubah, nggak usah kaget ya, ini salah satu contoh aja. Oke, sudah lihat, kita lanjut lagi teman-teman ya. Oke, nah ini salah satu lagi karya dari Wade Wilson aka Deadpool. Jadi dia sebelum membantai musuh-musuhnya ya, sambil nunggu musuhnya datang ya ke spot yang diinginkan, dia selalu gambar-gambar seperti ini ya, membayangkan dia motong kiri, nembak kanan, apa segala macam. Kenapa? Karena memang ya imajinasi Deadpool ini sangat-sangat luar biasa lah ya. Jadi bisa dibilang dia sudah membayangkan bakal melawan musuhnya seperti apa, menggunakan jurus apa, tendang kemana, dia sudah membayangkan semua. Oke, ini karyanya harus diberi nilai bagus ya, karena gambarnya hidup sekali. Oke, dan oke, kita lanjut ke barang-barang yang kecil ya. Mungkin ada beberapa yang saya jujur saya masih ada beberapa yang lupa ya. Oke, ini ada ini dua merupakan sambungan ya. Ini gambar-gambar yang kalian lihat di ending dari Deadpool berseliweran di kredit nama yang keluar bersama musik terakhir yang kita dengarkan ya. Ini stiker-stiker ini merupakan gambar yang memang digunakan untuk footage ending ya. Oke. Nah, seingat saya Wade Wilson sebelum kerja atau mungkin ya dia kesibukan sehari-hari pernah ada di sini ya, Yogurtland ya. Ini di Deadpool 1 ya. Jadi dia kerja atau mungkin saya lupa. Saya harus nonton ulang ini. Yogurtland ini pasti kartu ini pernah keluar, juga nongol lah. Apakah ini tempat kerja si Vanessa? Bukan kalau nggak salah. Tapi mungkin tempat di mana mereka pasangan mencari yogurt ya. Kita sama-sama lihat, nanti mungkin setelah lihat tolong tulis di komen ya. Mungkin saya juga bisa menjelaskan lewat komen nanti. Oke. Nah, ini ada satu buah kartu nama hitam. Ini seingat saya adalah Francis itu memberikan kepada Wade Wilson yang pada saat itu didiagnosa sakit ya. Kalau beliau ingin disembuhkan dari penyakitnya bisa hubungi nomor ini. Jadi tidak ada keterangan, tidak ada
kartu nama ini hitam legam dengan nomor aja ya. Jadi nomor ini yang akhirnya dihubungi oleh Wade Wilson karena dia sudah putus asa mencari pengobatan untuk menyembuhkan penyakitnya ya. Ini dari Deadpool 1 ya. Jadi barang-barang yang kalian lihat sejauh ini adalah barang-barang yang digunakan untuk properti syuting ya. Mungkin ini adalah dobelannya ya, supaya syuting berjalan lancar. Oke, tinggal tersisa beberapa kertas saja. Di sini kita bisa lihat, di film Deadpool 2, di Deadpool 2 itu ceritanya kan memang Deadpool ceritanya mencari tim. Nah, jadi iklan dari tim itu adalah ini, ya. Dia pasang di mana-mana, menunggu orang yang datang dan orang itu dianggap mau melakukan pendaftaran untuk menjadi membernya dia. Yang tadi saya bilang ada Shatterstar, ada Peter, ada Domino, itu hasil dari mereka baca iklan ini dipasang di tembok atau mungkin di pohon dalam film tersebut ya. Jadi You Me X-Force diajak gabung di X-Force. Nah, form terakhir ini adalah form aplikasi. Jadi buat para superhero yang datang di hari itu diharapkan dan diharuskan sama Wade Wilson atau Deadpool untuk mengisi form ini ya, bahwa kalian siapa, namanya siapa, bersedia ya. Jadi mereka sambil ngisi form ini mereka juga menyerahkan foto seperti ini ya, supaya bisa resmi bergabung dengan tim yang bernama X-Force. Sayangnya tim ini akan susah muncul lagi di Deadpool 3 ya. Kalian sama-sama sudah mengerti apa yang terjadi pada tim X-Force. Jadi form ini kalian lihat lengkap ya, ditanya alasannya, ditanya pengalamannya dan segala macam. Jadi buat teman-teman yang mungkin di film posisinya pada saat itu mungkin lebih banyak di posisi begini ya kertasnya, kalian tidak akan bisa membacanya, bukan? Namun buat seluruh penonton Buy Collection Daily, kalian bisa lihat ini secara pelan-pelan dan kalian bisa pause ya, supaya kalian tahu apa sih form aplikasinya untuk bergabung menjadi anggota X-Force yang diketuai oleh Deadpool ini. Dan saya rasa dari semua map ini sama-sama seimbang ya, dari film Deadpool 1 maupun Deadpool 2. Apa saja yang menjual dan membangkitkan nostalgia ya, bayangkan ya, kalian mendaftar ya, kalian mengisi ya, dan ini mungkin akan saya biarkan dalam kondisi tidak dicoret-coret karena memang ini ya bisanya pemberian dari studio filmnya, harus saya jaga baik-baik ya. Nantinya ini akan terpasang di Blockbuster Museum Surabaya di Jalan Kenjeran 463, 465 lantai 2 Surabaya. Kalian bisa tahu bahwa Surabaya memiliki salah satu tempat tujuan wisata yang layak kunjung bersama teman-teman, keluarga, pasangan, atau mungkin sesama penggemar film lainnya. Karena di luar sana, teman-teman yang suka nonton pastinya suka datang ke Blockbuster Museum Surabaya. Di sini kalian bisa lihat ratusan ya barang-barang dari film yang seperti saya baru review kali ini yang bisa kalian temui di dalam museum. Masih banyak jumlahnya ya. Jadi kalian ke Surabaya, kalian harus datang ke Blockbuster Museum Surabaya. Kalian yang tahu, teman-teman yang suka traveling, kalian share video ini juga supaya dia tahu bahwa ada tempat seperti ini ya. Dan siapa yang tahu satu hari nanti perusahaan ini atau mungkin Blockbuster Museum bisa berkembang dan membuka sendiri di kota Anda. Siapa yang tahu. Jadi bantu share video ini ya, buat teman-teman yang sudah mengikuti sampai akhir penjelasan. Terima kasih. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, karena subscribe itu free, dan tekan tombol like, share video ini, dan tulis komen apabila Anda punya request atau mungkin ide atau mungkin apapun yang kecintaan kalian tentang film, kalian bisa tulis di komen. Dan kita bahas bersama-sama. Dan stay tune, kita masih punya ratusan barang yang akan kita bahas di Buy Collection Daily ya, karena kita setiap hari selalu beli mainan. Sampai ketemu pada episode berikutnya.